kalau kita bisa mengolah data dengan benar, apa ya, kesempatan atau langkah-langkah yang akan kita ambil itu akan lebih terukur. Dengan kemudahan akses informasi yang semakin beragam, tak jarang kita melakukan self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri, yang tentunya hal ini sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Karena dikhawatirkan, hal itu dapat membawa dampak negatif kepada kesehatan fisik maupun mental kita. Sejak tahun 2014, Aldokter telah unggul menyediakan informasi kesehatan yang akurat, mudah dipahami, dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yang tentunya telah ditinjau oleh tim dokter yang kompeten. Sehingga kamu bisa lebih tenang nih, mengkonsultasikan kesehatan kamu di Aldokter. Halo, saya Eki dari tim Algoritma, dan saat ini saya sudah bersama Teddy Suwega, Machine Learning Engineer di Aldokter yang akan berbagi gimana sih pemanfaatan data science di Aldokter. Halo Mas Teddy, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas. Mungkin sobat Algoritma di sini mau kenal nih Mas sama Mas Teddy. Boleh dikenalin dulu Mas, nama dan jabatan di Aldokter sekarang apa ya? Oke, halo semuanya. Nama saya Teddy Suwega, jabatan di sini sebagai Machine Learning Engineer. Oke. Sejak masuk ke bidang data nih Mas, udah berapa lama sih Mas berkarir di bidang data, dan kenapa awalnya tuh tertarik masuk ke bidang data? Oke, kalau di bidang data gitu ya, mungkin secara profesional itu bisa dihitung kurang lebih 4 tahunan lebih lah ya, gitu, untuk di bidang data. Terus kenapa masuk ke bidang data gitu ya, terus di machine learning lah, data science gitu. Sebenarnya awalnya dari kuliah sih. Waktu awal kuliah ada lab artificial intelligence gitu kan, terus penasaran masuk di situ. Setelah masuk banyak terinfluence sama dosen-dosen, sama rekan-rekan kakak tingkat juga gitu kan. Ternyata setelah mencoba mengenal gitu ya, penerapannya tuh menarik gitu, dari machine learningnya seperti apa, bisa membantu seperti apa, data science, bisa data-data itu bisa powerful gitu untuk keseharian kita gitu, terutama kalau kita memang ada bisnis atau ada suatu kasus gitu ya, di mana data science ini gitu ya, dengan bantuan machine learning, AI dan metode yang lain, itu memberikan apa ya, memberikan kesempatan buat kita untuk menimbang atau memperhatikan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya gitu. Karena data itu ternyata ya itu bisa, kalau kita bisa mengolah data dengan benar, apa ya, kesempatan atau langkah-langkah yang akan kita ambil itu akan lebih terukur. Oke, mantap banget ya Mas. Berarti kalau kayak gitu ceritanya, berarti sekarang nih Mas di Aldokter day to day-nya ngapain aja Mas? Oke, kalau day to day-nya, saya di sini sebagai machine learning engineer gitu ya. Day to day-nya seperti biasa aja gitu kan, maksudnya bekerja di bidang datanya. Cuman yang menarik di sini adalah data scientist-nya itu gabung dengan machine learning engineer. Oke, konsepnya gimana tuh? Jadi konsepnya gini, jadi kalau di sini tuh ada 2 fase biasanya kalau yang kita lakukan gitu ya. Fase pertama itu fase data scientist gitu, atau eksperimental, terus kayak A/B testing, proof of concept dari metode gitu kan, dari kasus gitu. Yang data scientist-nya itu ya seperti misalkan kita analisa data, kita lihat tren datanya seperti apa, behavior-nya seperti apa, terus dari kasus yang kita dapat, kita coba eksperimen gitu, kita coba hipotesanya seperti apa, lakukan proof of concept, terus setelah lakukan berbagai tuning, lihat metriknya seperti apa, kita bawa ke stakeholder gitu, ke pihak terkait. Ini tuh hasilnya seperti ini loh. Jadi dengan menggunakan ini, kita bisa dapat info ini, kita bisa mangkas apa ya, pengeluaran seperti ini, kita bisa dapat lebih banyak customer yang akan lebih terikat dengan kita seperti ini gitu. Nah, setelah dari situ baru dah yang machine learning-nya mulai masuk ke deployment-nya. Tahapan dari data science, setelah buat model itu kita coba develop agar third party itu bisa consume model kita gitu. Ya kayak buat API-nya, monitoring-nya kayak gitu. Oke, berarti sampai buat API itu Aldokter ikut bikin juga? Iya, kalau di tim kita ya sekarang machine learning itu jadi data science di tahapan pertama, setelah baru tahapan kedua ya itu deployment dan sebagainya. Oke, berarti tadi sebut API, project lainnya yang lagi dikembangkan saat ini oleh Aldokter apa aja tuh Mas? Oke, kalau project sebenarnya banyak ya, ada beberapa. Cuman
mungkin kalau sekarang lebih difokuskan untuk recommender system gitu ya, dan juga untuk intent classification kayak gitu. Intent classification apa tuh? Jadi intent classification tuh kayak untuk memahami suatu kalimat itu dia tuh termasuk apa gitu. Intent. Ya kan kita kan ada chat ke dokter ya. Nah, si pasien itu akan mengechatkan lewat aplikasi, "Dok, saya sakit kepala nih. Udah 2 minggu gitu." Nah, itu sistem kita akan membantu bahwa mengklasifikasikan bahwa kalimat ini atau pertanyaan user ini tuh termasuk ke dalam penyakit apa nih. Jadi merekomendasikan ke dokter, "Dok, ini kayaknya user ini sakit kepalanya kayak gini, Dok." Gitu. Jadi dokter tinggal, "Oh iya benar, pilih, lanjut ngobrol," kayak gitu. Oke. Seru, Mas. Secara bisnis nih, Mas, gimana sih cara data science bikin dokter unggul daripada kompetitor? Oke, secara bisnis ya, kalau misal unggul dari kompetitor, mungkin salah satunya tadi saya bilang ya, di mana kita udah mengaplikasikan keunggulan data science atau machine learning untuk membantu dokter gitu. Salah satunya yang tadi intent klasifikasi. Terus untuk rekomendasi sistem juga kita bisa memberikan rekomendasi obat, rekomendasi artikel untuk user ataupun juga untuk dokter. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi beberapa kayak misalkan diskusi atau artikel kepada dokter, "Dok, ini lagi banyak diobrolin nih," kayak gitu. Jadi dokter bisa lebih catch up dengan apa sih yang sedang terjadi dan lebih mengantisipasi untuk kedepannya user-user akan bertanya seperti apa kayak gitu. Oke. Menurut Mas nih, kenapa sih transformasi digital di industri kesehatan tuh penting? Oke, kenapa transformasi digital di kesehatan penting? Oke, kalau dilihat sebenarnya mungkin bukan hanya di kesehatan ya yang penting. Karena ngelihat sekarang masyarakat itu memang sudah banyak berubah ya. Memang kata-kata transformasi itu memang untuk keseluruhan bidang gitu ya. Makanya kita di bidang kesehatan juga harus mencoba bertransformasi, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar atau masyarakat yang sekarang seperti apa, seperti itu. Jadi kan kalau kita lihat masyarakat sekarang pasti apa-apa online ya, pakai HP dan sebagainya, dari mulai delivery, transportasi, terus entertain gitu kan. Nah, itu juga kan apa ya, mengefisiensikan waktu dan juga berbagai hal yang bisa kita apa ya, yang namanya repetitif gitu bisa di-cut dan bisa diambil ke kegiatan yang lain untuk masyarakat gitu. Nah, kenapa kesehatan nggak bisa gitu? Nah, disinilah Aldokter mencoba untuk membantu masyarakat dengan kebutuhan masyarakat yang sudah berubah gitu ya. Kita mencoba untuk Aldokter ini bisa memberikan layanan kesehatan itu secara cepat dan akurat juga gitu. Ya, salah satunya dengan ada aplikasi gitu ya. Aplikasi di mana user atau pasien itu mungkin kalau belum terlalu parah gitu ya bisa tanya dulu nih langsung ke dokter dan dokternya juga terpercaya gitu. Jadi serasa kayak di rumah tuh ada dokter yang nemenin gitu. Nah, itu keunggulannya gitu salah satunya. Dan juga mungkin nanti ada juga yang masalah seperti booking ke rumah sakit gitu ya. Jadi nggak usah antri panjang dan sebagainya. Jadi tinggal datang udah langsung proses gitu. Jadi lebih efisiensi dan yaitu masyarakat sekarang lebih cenderung suka seperti itu dan jarang yang jadi nggak perlu ngantri mungkin. Betul, jarang yang apa ya, yang menghabiskan waktu di jalan untuk ini. Jadi yaitu keunggulannya gimana kita bisa memberikan layanan kesehatan seolah-olah ya dokter tuh ada di samping kita gitu seperti itu. Oke. Mas kan di sini jadi machine learning engineer nih, Mas. Apalagi di Aldokter yang industrinya kesehatan itu berarti kan Mas perlu menekuni nih si domain knowledge atau business knowledge dari Aldokter sendiri. Waktu awal masuk sini mendalaminya gimana tuh, Mas? Oke, dari si ilmu kesehatan tadi ya? Iya, salah satunya itu ya. Jadi mau nggak mau kalau kita itu sekarang kan di ranah kesehatan ya, mau nggak mau akan mulai terbiasa dengan nama-nama obat, nama-nama penyakit, terus nama-nama simptom gitu kan. Setidaknya walaupun kita tidak ada wewenang untuk menentukan bahwa ini tuh obatnya kayak gini, tapi kita harus paham nih, ini tuh biasanya dari obat ini tuh untuk penyakit apa, itu kita bisa ketahui dari ya tadi datanya itu, kita bisa lihat datanya. Terus untuk gimana menekuni bisnisnya ya, sepertinya untuk semua bidang gitu ya, untuk data science gitu ya, bisnis itu kan harus paham. Jadi mulai dari awal dulu nih, general dulu, ini tuh sebenarnya aplikasinya buat apa sih? Setelah itu prosesnya seperti apa sih? Nah, banyakin juga diskusi dengan orang-orang terkait gitu. Misalkan untuk masalah yang tadi intent klasifikasi gitu ya, pasien itu seperti apa,
penyakitnya, kita ada diskusi ke dokter gitu, dok, ini seperti ini, datanya seperti ini. Rekomendasi kita diskusi dengan orang-orang yang membuat artikel dan sebagainya, dengan dokter juga pasti gitu. Oke, apakah tadi itu merupakan sebuah tantangan atau mungkin Mas Teddy mengalami tantangan lain nih di industri ini? Oke. Selama jadi machine learning engineer. Kalau tantangan, ya salah satunya tantangan juga di kesehatan gitu ya, karena memang baru juga nih kesehatan, gimana caranya kita menerapkan data science, machine learning di kesehatan. Terus yang paling common itu untuk orang-orang di ranah data science gitu atau data yang lain, yang terutama yang pemodelan, itu yang paling sering terjadi adalah masalah di datanya. Karena ada istilah, kalau datanya jelek, modelnya sebagus apapun, hasilnya pasti jelek. Jadi mostly data scientist itu akan lebih banyak mempersiapkan data, prepare data. Datanya itu harus benar-benar fit, bersih, dan emang jangan ada noise atau yang seperti outlier yang kayak gitu, itu akan merusak gitu. Jadi itu datanya kita harus siapkan dulu nih, dan harus validasi dari datanya itu benar gitu. Makanya yang tantangannya itu datanya, persiapan datanya itu tantangan banget sebenarnya. Kayak gitu. Selain data, ada lagi nggak? Selain data, itu sih masalah kesehatannya ya. Karena kita bukan orang kesehatan. Tapi kita harus membuat misal model untuk mendeteksi bahwa itu orang tuh penyakitnya tentang batuk gitu, batuk atau sakit kepala. Nah, kita harus paham juga tuh ciri-cirinya seperti apa gitu. Jadi ya itu yang tadi sering ada diskusi dengan dokter juga kayak gitu. Wah, seru banget ya tadi ngobrol sama Mas Teddy Surega. Setelah ini kita akan lanjut lagi ngobrol sama Mas Teddy tentunya seputar tips berkarya di bidang data. Tapi sebelum itu kita akan main games This or That. Pertanyaan pertama, Mas Teddy ini night person atau morning person? Lebih ke morning personnya. Kenapa tuh, Mas? Karena kalau pagi tuh nggak tahu ya, bawaannya lebih enak sih. Jadi pagi-pagi udah fresh gitu ya, langsung buka laptop tuh masih fresh aja otaknya gitu. Kalau udah malam biasanya bawaannya pengen nge-game atau gimana, lebih ke entertain kalau malam. Lebih pilih WFH atau WFO? Wah ini sulit sih, tapi cenderung ke WFH sih, lebih enak WFH. Kayak WFH ya berarti? Ngoding di komputer, PC, atau di laptop? Di laptop. Karena di laptop mungkin lebih fleksibel aja ya. Lebih pilih pegunungan atau ke pantai, Mas? Gunung. Kenapa tuh, Mas? Pantai sering sih biasanya, jadi lebih enak di gunung, dingin. Mas lebih pilih morning coffee atau breakfast dengan gorengan? Waduh, Mas, kesehatan ini. Gorengan. Gorengan tuh. Paling enak gorengan. Oke, benar. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mas, mungkin bisa di-share nih, Mas, ke sobat algoritma yang lagi nonton. Tips dong, Mas, bagi mereka yang baru mulai atau mau berkarir di bidang data. Oke, tips ya. Yang pertama, pahami dulu data scientist seperti apa. Jangan melihat bahwa data scientist itu bikin model. Enggak. Data scientist itu luas. Jadi kita harus paham bisnis, kita harus tahu juga modelnya seperti apa, kasus yang cocok dengan model itu seperti apa gitu kan. Jadi mungkin sarannya kalau untuk teman-teman yang baru mau belajar atau mau masuk ke data scientist gitu ya, pahami dulu data scientist itu seperti apa, metodenya seperti apa, dan cocok untuk kasusnya seperti apa kayak gitu. Sama yang paling penting diperkuat juga di pengolahan datanya. Karena yang tadi saya bilang di data scientist itu memang akan banyak untuk mempreparation atau menyiapkan data sebelum bermain di model gitu ya. Kayak gitu sih. Itu aja. Oke. Sampailah kita di akhir sesi Algoritma Talks kali ini. Thank you banget Mas Teddy udah sharing dan berbagi insight nih ke teman-teman algoritma di rumah yang lagi nonton. Oke, siap. Semoga mereka makin semangat belajar datanya. Amin. Semoga makin semangat ya. Untuk sobat algoritma yang nonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah!